Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, alhamdulillah kita ada di lesson 5 ya di hari ini. Jadi, lesson 5 itu membahas terkait dengan enterprise arsitektur. Jadi, ini objektif yang selanjutnya dicapai oleh enterprise arsitektur ya. Artinya, kita harus paham terkait dengan bagaimana membangun enterprise arsitektur untuk on-premise dan on-cloud ya. Ah, jadi untuk cloud nanti ada di sesi berikutnya. Jadi di sesi ini kita akan berfokus terkait dengan bagaimana merancang atau mendesain suatu arsitektur network yang secure tentunya ya. Jadi secara garis besar kalau di dalam enterprise arsitektur itu nanti akan dibagi jadi tiga ya. Jadi enterprise arsitektur itu terdiri dari tiga. Yang pertama tentu ada infrastruktur itu sendiri ya. Jadi infrastruktur itu kan terdiri dari server, network ya, perangkat-perangkat network. Terus kemudian ada aplikasi dan ada data tentunya ya. Jadi kita harus bisa mendesain arsitektur yang secure tentunya ya. Jadi kalau sekarang ini kan kita kenal dengan istilah zero trust arsitektur lah ya. Jadi arsitektur sistem yang kita kembangkan itu harus bisa mengimplementasi daripada zero trust arsitektur ya untuk meminimalisir daripada adanya kemungkinan cyber attack yang terjadi ya. Namun tentu di dalam mendesain suatu enterprise arsitektur kita harus paham terkait dengan perangkat-perangkat network ya. Ya. Salah satu yang dibutuhkan adalah terkait dengan pemahaman tentang infrastruktur jaringan. Apalagi Mas Imam kan network ya, MTCNA ya Ya, Pak, kemarin sebelumnya. Ya, 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 betul, MTCNA Pak. ya kemarin. Jadi kalau di dalam arsitektur jaringan kan kita bagi menjadi 7 lapisan layer lah ya, 7 lapis ya. Jadi yang pertama, yang paling teratas itu adalah lapisan network ya, sorry lapisan aplikasi ya. Jadi di lapisan aplikasi itu biasa di sana ada service ya. Misalkan untuk layanan web service ya seperti HTTP ya, kemudian ada juga domain name service, kemudian ada juga untuk layanan email dan lain sebagainya ya. Nah, jadi kalau kita mengacu pada OSI layer yang masuk ke dalam yang masuk ke dalam layer network itu dari layer 1 sampai 3 itu network. Sedangkan naik dari layer 4 sampai ke layer 7 itu biasa urusannya adalah data ya. Jadi kita harus paham apa yang terjadi di masing-masing lapisan. Jadi kalau kita mengacu dari layer yang paling bawah itu ada layer 1, tapi di sini di kebalik ya. Kalau di sini layer satunya itu ada di atas. Tapi kalau kita lihat OSI layer ya, bentar. Kalau kita lihat OSI layer itu kan uh, OSI layer ya. Jadi pemahaman terkait OSI layer ini sangat penting di dalam mendesain suatu jaringan ya, di dalam mendesain, di dalam mengelola. Kenapa? Karena dengan memaham OSI layer kita bisa mengidentifikasi di mana suatu sumber permasalahan. Jadi kita bisa troubleshooting ke layernya masing-masing. Oh, kalau permasalahannya di layer data, berarti itu ada di antara eh, layer 7 sampai layer 4. Di situ ya, bisa kita lihat dia. Ah, jadi kalau apa namanya? Kalau layer data itu kan dari layer 7 sampai 4 ya. Jadi di situ ada data,
ada application, presentation session, sama transport. Nah, itu dia melakukan mekanisme enkripsi, melakukan mekanisme segmentasi, melakukan mekanisme session. Nah, semua itu ada di layer data. Sedangkan turun ke layer 3 dan hingga ke layer 1 itu urusannya dengan networknya. Jadi kalau IP itu ada di layer 3. Ya. Sedangkan di layer 2 itu ada frame dan di layer 1 itu ada bit. Jadi kalau di layer paling bawah itu ada media transmisi ya, signaling, fiber optik ya, jaringan wireless, Bluetooth low energy itu ada di bit. Naik ke atas itu ada perangkat switch ya. Jadi switch itu bekerja di layer 2. Jadi identifiernya itu berdasarkan alamat fisik ya, physical address, ya, MAC address ya. Sedangkan kalau di paket itu identifiernya itu berdasarkan network ya gitu. Nah, jadi perangkat network itu ada di layer 1 sampai 3. Nah, jadi bedanya kalau kita apa mengimplementasi perangkat network, misalkan kalau komunikasi di dalam, jadi kalau komunikasi yang terjadi di dalam internal jaringan itu kan pakai frame ya. Kalau dalam jaringan LAN itu dia identifikasinya berdasarkan frame. Itu biasa kadang ada apa paket ARP ya yang di broadcast di dalam jaringan Ya, sehingga dengan begitu kita bisa mengetahui alamat fisik daripada masing-masing perangkat. Sedangkan kalau komunikasinya sudah antar network, kalau komunikasinya sudah antar network itu biasa melalui IP address ya. Nah, jadi kalau perangkatnya untuk perangkat layer 3 ini ada apa? Ada router di situ ya. Jadi router melakukan pemetaan atau routing dari satu segmen jaringan ke segmen jaringan yang lain. Nah, jadi itu bedanya antara yang layer 2 dengan layer 3. Kalau layer 2 ya komunikasinya di internal switch ya. Di switch itu menyimpan daripada alamat fisik daripada perangkat yang terhubung. Ya, ada MAC address ya. Kemudian komunikasi antar jaringan, antar network itu sudah melalui IP address. Jadi mekanisme routing itu kan macam-macam ya. Kalau di network di mikrotik itu kan ada routing statik, ada routing dynamic. Routing statik saja nanti apa routing dinamik aja nanti terbagi jadi beberapa metode routing ya, ada OSPF, ada BGP dan lain sebagainya gitu. Jadi itu kerjaannya orang network lah. Jadi bagaimana orang network selanjutnya mendefinisikan suatu mekanisme routing yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan dalam jaringan. Ya, bisa kita lihat di slide lah ya. Layer 2 MAC address, terus naik di layer 3 ada IP address ya. Di sini kita kenal dengan istilah subnet. Terus di layer 4 ada ini apa? Segmen ya. Bisa berupa TCP atau bisa UDP ya. Transmission Control Protocol atau User Datagram Protocol. Jadi tahu ya kapan menggunakan TCP dan UDP ya. Jadi kalau TCP biasa yang reliable, misalkan saat kita lakukan browsing gitu kan, ngakses website ya, itu requestnya pakai TCP. Tapi kalau kita streaming itu biasa paketnya sudah bukan pakai TCP lagi, tapi pakai UDP, User Datagram Protocol. Jadi kalau dikatakan mana yang lebih unggul ya tidak ada, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau mau yang reliable, kita bisa meminimalisir terjadinya paket loss, ya data yang dikirim lengkap dan lain sebagainya kita pakai TCP. Tapi kalau kita mau yang cepat, kita bisa pakai UDP. Tapi tidak ada jaminan bahwa data yang kita terima itu memang sempurna ya, komplit gitu ya. Karena itu kekurangan dari apa UDP gitu ya. Nah ini kita bisa lihat kalau kita desain dalam suatu bentuk arsitektur jaringan, maka kita bisa
membagi menjadi beberapa lapisan ya. Ada switching, ada routing ya. Jadi kita bisa lihat, kita bisa bikin beberapa segmen-segmen jaringan. Bisa kita lihat di sana ada network untuk perangkat-perangkat printer, scanner. Terus ada network untuk perangkat-perangkat workstation, endpoint. Terus ada network yang di apa? Ada network yang menyimpan daripada layanan service, server dan lain sebagainya. Kemudian ada network khusus untuk akses dari luar ya. Misalkan ada guest network, ada tamu gitu kan, ada akses dari luar ya, bikin segmen jaringan sendiri lagi. Nah, jadi ini salah satu pendekatan zero trust arsitektur ya. Tapi zero trust arsitektur itu jauh lebih kompleks lagi. Tapi ini yang versi sederhananya lah ya. Jadi kenapa perlu dibuat segmen-segmen jaringan seperti ini? Ya, tujuannya untuk meminimalisir ketika terjadi insiden. Jadi ketika terjadi insiden, paling tidak dia hanya berdampak pada satu satu network saja. Dia tidak akan berdampak pada perangkat-perangkat yang lain. Betul nggak? Ya, betul, Nah, Pak. jadi ini banyak terjadi kita temui. Jadi di dalam satu switch itu semua semua divisi masuk di sana. Dalam satu perangkat switch itu ada ratusan perangkat network yang terhubung ke situ. Misalkan kalau pakai switch yang 120 port ya, yang ratusan port, itu tidak ada segmentasi VLAN, semua perangkat terhubung secara fisik ke situ. Switch yang 24 port, 32 port ya. Semua perangkatnya ya ya tidak ada masalah, semua terhubung di situ, tapi kita terapkan segmentasi di perangkat switchnya. Misalkan kita lakukan VLAN ya. Nah, ini banyak terjadi dicolok aja tapi tidak ada segmentasinya sehingga ketika terjadi insiden networknya sampai di take over oleh hacker, maka hacker selanjutnya bisa menyerang ke perangkat-perangkat yang lain karena terhubung satu sama lain, ya. Karena terhubung. Jadi kenapa perlu ada segmentasi ya supaya meminimalisir dampak ketika terjadi kemungkinan terburuk lah. Misalkan kalau network kita sampai terkompromis oleh adanya cyber attack, ya. Jadi ya misalkan kalau ternyata memang kondisinya seperti itu, Pak, iya tapi Pak kita hanya punya satu switch saja, Pak. Jadi idealnya kan satu divisi satu switch ya, satu divisi satu switch. Terus nanti dari switch-switch itu terhubung ke switch utama. Terus di switch utama yang kita terapkan yang namanya segmentasi. Tapi Pak kita kan nggak punya banyak switch, Pak. Cuma satu switch doang ya. Tidak masalah, tapi kita harus implementasi VLAN yang ada di dalamnya gitu. Supaya bisa dipisahkan sekalipun terhubung secara fisik ke perangkat switchnya, tapi terpisah secara logik. Nah, itu. Terhubung secara fisik tapi tersegmentasi secara logik. Nah, itu jadi jadi tujuannya ya untuk meminimalisir dampak insiden yang bisa terjadi. Namun selain itu ya untuk mempercepat koneksi daripada jaringan. Kenapa? Karena paket broadcastnya bisa kita paket broadcastnya bisa kita ini ya apa namanya kita tekan gitu. Broadcastnya jadi berkurang karena broadcastnya cukup hanya terjadi di dalam satu jaringan itu saja, di dalam masing-masing jaringan. Jadi kita bisa lihat misalkan kalau ternyata ada akses dari workstation mau ke server, dia aksesnya tidak langsung, harus melalui perangkat layer 3 dulu. Nah, di layer 3 ini nanti ada firewall di sana. Ada firewall untuk memfilter, untuk ngecek ini betul enggak apa traffic yang legal gitu. Takutnya ini adalah serangan. Nah, kalau serangan nanti sama di layer 3 switch-nya ini nanti akan langsung di drop seperti itu. Nah, ini kita bisa segmentasi. Jadi segmentasinya bisa lewat mana? Segmentasinya kita bisa lewat VLAN, ya. Atau kalau ternyata switch-nya itu bukan switch layer 3, kalau switch-nya itu apa? Kalau ternyata switch-nya itu switch unmanageable ya.
Switch layer 2 bukan switch layer 3. Switch layer 3 kan bisa di manage ya. Yang susah itu kalau yang switch layer 2. Jadi kalau layer 2 itu kita segmentasinya mau tidak mau harus lewat mekanisme subnetting ya. Jadi kalau subnetting itu kadang kita bisa set dari nilai nilai prefixnya ya. Yang slash 24 itu ya kita turunkan misalkan slash 27 atau slash 26 ya. Sehingga jumlah IP di dalam suatu network itu bisa dikurangi. Nah, jadi kalau dengan menerapkan segmentasi seperti ini, kita bisa dengan menerapkan security zone gitu ya. Jadi kita bisa lihat misalkan, jadi misalkan kalau security itu kan biaya yang mahal ya. Jadi security itu biaya mahal. Ya. Kenapa? Karena dengan menerapkan segmentasi, kita bisa menentukan seberapa besar implementasi security yang mau kita lakukan. Misalkan kalau di perangkat-perangkat printer itu kan tidak begitu penting karena tidak, bukan saya katakan tidak penting, tidak begitu urgent karena dia hanya digunakan untuk melakukan printing, scanning. Jadi dia tidak menyimpan informasi. Jadi implementasi security-nya bisa sesuai dengan kebutuhan itu gitu. Jadi beda kalau di segmen jaringan yang ada servernya, ada apa namanya, ada servisnya, ada datanya. Nah, tentu implementasi security kita di area itu harus kuat. Jadi dengan menerapkan segmentasi kita bisa menentukan prioritas gitu. Jadi semakin urgent layanan itu, semakin urgent network itu, berarti semakin besar juga implementasi security yang harus kita terapkan. Kita terapkan eh, identity access management, pakai firewall, pakai itu. Karena kalau security, tapi karena kalau mau diterapkan seperti itu semua, pasti kan akan butuh biaya besar ya. Ya, Jadi dengan betul. segmentasi kita bisa menentukan prioritas. Jadi semakin besar eh, apa nilainya, maka semakin besar juga implementasi security yang bisa kita lakukan. Jadi kan tidak lucu kalau di misalkan seperti ini ya, di perangkat network ya, di perangkat di network printer scanner, kita di situ terapkan firewall ya, di situ kita terapkan apa namanya? EDR, XDR dan lain sebagainya kan pasti makan biaya padahal kerjaannya juga nggak begitu urgent gitu ya. Cuman cuman ini. Begitupun implementasi. Jadi kita bisa lihat di atas ini low privilege ya, berarti implementasi security-nya juga harus sesuai dengan privilege-nya. Ini medium privilege. Medium privilege begitupun implementasi security untuk di medium privilege. Nah, high privilege di sini baru mulai ketat implementasi security-nya, pakai firewall, pakai proxy, pakai VPN dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa pukul rata. Kenapa? Karena yang namanya perangkat-perangkat network itu juga biayanya sangat tinggi gitu ya. Sehingga tentu kita butuh strategi. Kita bisa dengan mengklasifikasi mana aset-aset kita yang perlu pengamanan secara ketat gitu kan. Kemudian ini yang perlu kita pertimbangkan juga. Jadi kalau di dalam network itu ada yang kita kenal dengan istilah apa? Single point of failure ya, SOF ya, SPF, single point of failure. Dan ada yang redundant. Jadi kalau kalau rata-rata di core yang kalau yang core perbankan ya, core banking itu udah redundant semua ya. Udah jarang ada yang single point of failure ya. Jadi kalau saya lihat kadang share-share sama teman-teman yang di core banking itu mereka udah mature gitu ya. Mereka udah betul-betul mature dari sisi apa namanya redundansi ya, redundant network.
Maaf. Nah, jadi bedanya yang single point of failure sama yang redundant network ini bisa kita lihat di gambar. Nah, ini. Jadi kalau kita bisa lihat lah kalau yang di sebelah kiri ini ya single point of failure gitu ya. Jadi kalau terjadi insiden game over dia karena hanya bergantung pada satu core layer ya. Jadi core layernya cuma di sini doang. Ketika ini putus maka selesai. Maka terjadilah denial gitu ya. Jadi perangkat-perangkat endpoint ini selanjutnya tidak akan bisa mentransmisikan data. Dia tidak akan bisa receive transmitnya, tidak bisa ngirim dan tidak bisa menerima data. Nah bedanya kalau yang di sebelah kanan ini dia redundant network. Jadi kenapa disebut dia redundant network? Karena perangkat networknya tidak hanya satu, tapi lebih daripada satu, dua atau tiga. Dan antar perangkat networknya ini saling membackup gitu ya. Jadi misalkan kalau ternyata ada salah satu switch yang bermasalah, kita ndak khawatir gitu karena kita masih punya alternatif jalur yang lain gitu ya. Nah, jadi ini arahnya kepada apa? Jadi ini arahnya kepada ini ya apa? Availability ya, ketersediaan layanan ya. Nah, jadi kalau industri vital itu seperti bank, itu mereka mau nggak mau harus redundant network biar compliance dengan regulasi gitu kan. Cuman itu jadi kalau kita berbicara dari sisi kelebihan dan kekurangan masing-masing ya kalau yang single pane of failure ini lebih murah biayanya ya karena kita nggak butuh banyak perangkat network lah yang penting terhubung sudah gitu. Tapi kalau yang redundant dia tidak hanya mempertimbangkan masalah terhubung tapi dia juga mempertimbangkan masalah ketersediaan gitu kan. Jadi kalau ada permasalahan kita nggak khawatir. Cuma ya itu biayanya juga biayanya juga tidak sedikit, tentu membutuhkan biaya yang mahal ya. Ya, karena ya itu yang namanya apa? Berbanding lurus lah ya. Yang namanya apa namanya proses bisnis itu berbanding lurus ya. Kalau mau selalu tersedia ya harus siap budget dari sisi perangkat, listrik, network. Nah, tapi kalau mau berjalan ya apa adanya ya itu bisa dengan tadi pakai single pane of failure. Tapi ya tentu ada konsekuensi tentunya. Nah, kemudian kita bisa dengan menerapkan yang namanya port security ya. Jadi port security. Jadi port security itu artinya kita lakukan pengamanan dari sisi fisikalnya. Nah, jadi ini sering terjadi juga apa namanya? Misalkan kita pakai core switch yang 16 port misalkan. Sementara jumlah klien kita ternyata cuma 5 atau 6. Terus port-port yang lain itu aktif. Port-port yang lain aktif. Konfigurasi di server DHCP dan port itu aktif. Apa yang terjadi? Bisa terjadi jenis serangan fisikal. Jadi misalkan si hacker iseng-iseng masuk ke perusahaan itu, dia cuma modal bawa kabel UTP. Dia cuma modal bawa kabel UTP sama laptop. Ketika dicolok kabel UTP di switch itu, dia akan langsung dapat IP, langsung terhubung dalam jaringan. Sehingga dengan begitu hacker tersebut bisa langsung melakukan scanning ke dalam internal jaringan itu. Jadi idealnya kalau kita konfigur perangkat network, ada port-port tertentu yang sudah tidak dipakai itu di disable saja portnya. Nah, itu yang kita sebut dengan port security. Jadi kalau di switch manageable itu ada fiturnya untuk menonaktifkan port-port yang tidak dipakai itu. Nah, jadi dicolok sekalipun dia tidak akan dapat IP. Kenapa? Karena memang portnya tidak berfungsi, disable gitu kan. Tapi beda halnya kalau switchnya yang switch layer 2 ya.
Jadi kalau layer 2 itu kan kita nggak bisa lakukan port security ya. Kita nggak bisa mendisable atau menenable port dari switch-nya itu. Jadi yang bisa kita lakukan di sini ya kita batasinya lewat subnetting ya. Jadi kita bisa batasi lewat subnet. Jadi misalkan kalau jumlah hostnya sudah habis ya, dicolok sekalipun switch-nya aktif, dia tidak akan dapat IP. Kenapa? Karena alokasi IP-nya sudah terpakai untuk seluruh perangkat yang ada di dalam jaringan gitu. Nah, kemudian ada kita kenal dengan apa namanya physical location ya. Nah, jadi ada kita kenal istilah air gap ya. Jadi air gap ini kapan kita lakukan air gap? Jadi kita lakukan air gap itu ketika ada perangkat-perangkat kita itu yang diidentifikasi punya kerentanan. Jadi ini sering saya dapatkan itu ketika diminta Pak, tolong diaudit dong, periksa eh, apa konfigurasi network kita atau konfigurasi aplikasi kita. Nah, saya sering temui ada beberapa perusahaan yang mereka masih pakai sistem operasi seperti Windows XP. Ya, Masih ada itu. masih ada. Bahkan bank pun bank-bank pakai seperti itu. Jadi kenapa ada yang sampai seperti itu? Kenapa? Karena mereka sudah terlanjur pakai aplikasi yang hanya bisa jalan di lingkungan sistem operasi Windows XP seperti itu. Jadi mungkin dulu mereka Hmm. pernah pengadaan aplikasi kan, dan aplikasinya ternyata mengolah data gitu kan. Aplikasinya ternyata ya mengambil peran yang cukup penting di perusahaan itu. Tapi dia pakai sistem operasi yang vulnerable gitu ya. Apalagi Microsoft sendiri kan dia sudah mengatakan dia tidak akan support lagi dengan Windows XP. Kalau mau pakai ya silakan, tapi itu bukan menjadi tanggung jawab mereka ketika perangkat itu sampai terkena insiden. Jadi yang dilakukan di sini apa? Kita lakukan yang namanya air gap. Jadi air gap itu artinya diputus agar dia jangan connect ke internet. Itu air gap namanya. Jadi hanya digunakan di dalam internal perusahaan saja. Karena kalau dihubungkan ke internet tentu ini saja menjadi rawan ya. Karena kita tidak tahu apa request-request yang masuk ke dalam perangkat komputer. Jadi itu yang dimaksud dengan air gap. Jadi air gap ini dilakukan untuk perangkat yang sudah tidak bisa diimplementasi security lagi. Nah, jadi dengan menerapkan air gap di sini artinya kita bisa meminimalisir potensi terjadinya eh, serangan gitu. Oh ini tinggal 10 menit lagi, sebentar. Kita lanjut. Ini tentu kita jadi sebagai seorang network engineer tentu saja Anda perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini, masalah biaya, terus komputasi, kemampuan skalabilitas ya. Jadi makanya apa? Jadi beda ya, beda kita mendesain network sama mendesain bangunan. Kalau kita desain bangunan, arsitektur bangunan ya mentok sampai begitu saja kan. Kalau kita desain bangunan ya sudah sampai segitu aja. Adapun kalau mau terjadi penambahan, ada penambahan-penambahan minor lah gitu kan. Karena dia mempertimbangkan beban dan lain sebagainya. Beda dengan network. Network kita desain sekarang untuk 100 komputer, enggak menuntut kemungkinan di tahun kedua ke tahun ketiga jumlah perangkat yang terhubung semakin banyak. Bisa sampai 500-an, 800-an, atau bahkan ribuan. Sehingga dibutuhkan kemampuan untuk melakukan skalabilitas ya. Jadi ketika jumlah perangkat network kita terhubung, maka kita bisa mengkonfigurasi dengan fleksibel tanpa mengganggu proses bisnis yang sedang berjalan. Gitu. Harus bisa di scaling gitu. Ini. Jadi ada desain-desain arsitektur jaringan yang mentok gitu, paham nggak? Mentok gitu. Ketika mau ditambah agak susah karena memang pada dasarnya desain arsitektur di awalnya sudah salah gitu. Jadi kalau mau di scaling itu harus merubah seluruh konfigurasi yang ada seperti itu ya. Ya, Kemudian ini
Kita juga perlu mempertimbangkan terkait dengan ketersediaan availability ya. Jadi eh, karena apa pengadaan perangkat network itu kan butuh waktu ya. Tapi paling tidak kita harus punya strategi lah. Ketika terjadi down maka kita harus bisa meminimalisir waktu downnya ya. Jadi boleh down. Siapa yang larang down? Ya, down itu boleh, boleh. Tapi jangan sampai lama. Makanya ada kita kenal dengan SLA ya, Service Level Agreement. Dalam seminggu mungkin daunnya bisa sejam atau 2 jam, tapi jangan lama karena layanan tetap harus jalan. Jadi kita harus punya strategi supaya supaya daunnya itu jangan sampai lebih daripada waktu yang ditentukan gitu. Itu yang kita sebut dengan minimize downtime. Ya, resiliensi kita pertimbangkan juga terkait dengan ketahanan sistem, power juga. Jadi sebisa mungkin gunakan energi cadangan. Kita jangan hanya bergantung pada energi utama saja PLN listrik gitu. Karena kalau PLN down sudah game over. Layanan kita juga akan ikut down. Terus kemudian kita perlu pertimbangkan juga terkait dengan risk availability. Patch availability artinya apa? Artinya perangkat-perangkat kita yang sudah naik di production ini harus selalu kita update. Jadi pekerjaan network itu bukan pekerjaan sudah dikonfig ditinggal, tidak diurus lagi. Oh salah itu. Jadi perangkat kita yang sudah jalan di production ini harus selalu kita evaluasi apa yang mau diperbaiki, apa yang mau ditambah, apa yang mau gitu, apa yang mau di patching. Jadi ini yang sering kena hack ini ya perangkat yang sudah tidak dipelihara lagi gitu ya. Ternyata ditemukan celah ya, telat kita belum diperbarui ternyata sistem kita sudah kena retas duluan. Nah, kemudian kita juga perlu mempertimbangkan terkait transfer resiko. Jadi misalkan kalau apa namanya terjadi insiden, kita perlu bagaimana meminimalisir resikonya. Misalkan diasuransikan perangkat networknya atau biar kerugiannya tidak fatal gitu. Atau mungkin kita bisa dengan melibatkan pihak ketiga gitu kan, vendor yang bantu buat ngurusin network gitu. Jadi itu kan masuk ke dalam risk transfer ya, transfer resiko gitu kan. Supaya resikonya tidak ditanggung sendiri, tapi ditanggung bersama. Jadi biar lebih lebih ringan. Nah, jadi itu tadi terkait dengan arsitektur ya. Jadi kalau saya coba rangkum, jadi arsitektur yang kita perlu mempertimbangkan, kita perlu strategi untuk mengelola sebuah network. Kita bisa dengan menerapkan sistem apa segmentasi ya, dan juga dengan melakukan yang namanya redundansi. Nah, kemudian tentu sebagai seorang engineer Anda harus paham terkait dengan OSI layer. Jadi ini ilmu wajibnya orang network ini, OSI layer ya. Jadi orang network kalau nggak paham OSI layer itu ya fatal lah. Nanti Anda bingung troubleshooting permasalahannya ada di mana. Susah nanti kalau nggak paham. Jadi dengan paham OSI layer kita bisa tahu oh masalah ada di layer 4. Oh masalah ada di layer 1. Oh masalah itu ada di layer 7. Sehingga kita bisa fokus ke layer yang ingin kita bereskan gitu. Ini terkait switching dan routing, terus security zone, port security, dan beberapa desain arsitektur yang perlu kita consider ya terkait tadi dengan masalah biaya, masalah komputasi, masalah responsivitas dan lain sebagainya ya. Oke, seperti itu ya untuk di slide 5A, 5B. Nah, 5B ini enggak jauh berbeda. Jadi Anda bisa latihan soal ya. Sebentar, saya coba buatkan pakai Sokratif ya. Jadi di Sokratif ini nanti Anda bisa apa latihan soal. Jadi saya sudah buatkan untuk latihan soalnya di sana. Anda bisa kerjain.
Jadi nanti setelah Zoom ini berakhir, nanti Anda bisa sisa waktu Anda bisa buat latihan soal ya. Jadi saya akan kirimkan untuk linknya. Anda tinggal masukkan untuk roomnya sama apa? Anda bisa masukkan untuk roomnya, kode roomnya dan Anda bisa dengan mulai ngerjain soal. Nah, ini ada CompTIA Security SY701. Saya launch. Nah, ini. Jadi saya Berarti nanti kirim. saya harus buat akun dulu ya, Pak ya? Oh, enggak perlu, enggak perlu. Langsung Nggak tulis perlu. nama aja. Langsung tulis nama saja. Oh, oke. Langsung tulis nama, terus nanti masukkan kode roomnya. Hmm. Jadi nanti kau bisa lihat ini, apa namanya? eh Nanti kamu, Mas, nanti bisa lihat ini, hasilnya gitu ya. Hasil, jadi ini kayak semacam simulasi ujian lah gitu ya. Jadi soal-soal termasuk dengan DAMS, kisi-kisi itu udah saya masukin di dalam, Anda bisa latihan di situ lah ya. Oke, tinggal 1 menit waktunya. Oke, mungkin seperti itu ya, Mas Imam ya, untuk hari ini ya. Jadi Mau untuk, tanya boleh, Pak? ya Mau tanya silakan. satu pertanyaan, Pak. Ya, ya, ya. Kalau saya baca-baca di e-book yang 900 halaman itu kan ada material pertanyaannya juga, Pak. Ya, ya, betul. Nah, itu kan kebanyakan ah, lebih kompleks terus tricky gitu. Ya, betul, memang begitu ya. Dibandingkan yang di share dari hasil ujian asli itu kok kelihatannya lebih simpel gitu. Yang mana? Yang di share sama Pak Zulkifli, yang foto. Oh iya, ya, ya ikutin yang foto. Tapi latihan soal bagus, yang dapat yang lebih kompleks lebih bagus. Jadi Hmm. apa yang Anda latihan kan kadang tidak sesuai dengan ujian. Di ujian kadang malah lebih mudah. Oh, Atau bisa berarti jadi emang atau bisa jadi mungkin setara ya, tergantung dari si pembuat soalnya gitu. Kalau ya kalau kalau Komtian ndak begitu cepat kok. Kadang-kadang 3 4 bulan 5 bulan baru ada update soal. Hmm. Oke, seperti itu Mas ya. Heeh, Ya, sementara seperti itu, Pak. heeh. Ntar Ya. jadi ini ini ngerjain soal untuk malam juga ya. Jadi malam saya izin nggak bisa masuk, mungkin nanti besok saja ya. Karena saya ada urusan di malam harinya ini. Mungkin itu saja. Jadi silakan Anda latihan soal. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang kita pelajari bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin, amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi